Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Mubarak dengan NIM 2365029 dari kelas C. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tugas mata kuliah keamanan komputer dengan judul analisis kasus phishing melalui WhatsApp dan email, serta penyebab, dampak, dan cara pencegahannya. Next, jadi pada slide pertama ini kita masuk ke bagian pendahuluan. Seperti yang kita tahu, kasus penipuan melalui WhatsApp, email, kemudian masih sering terjadi. Bahkan sekarang modusnya semakin beragam dan pelakunya itu semakin pintar membuat pesan yang terlihat meyakinkan. WhatsApp dan email juga menjadi sasaran yang cukup mudah karena platform ini memang sering kita gunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari komunikasi, kemudian pekerjaan, kuliah, sampai urusan perbankan. Jadi tujuan dari pembahasan ini bukan hanya untuk mengetahui apa itu phishing, tetapi juga supaya kita bisa mengenali modusnya dan lebih berhati-hati ketika menerima pesan yang mencurigakan. Oke, next. Nah, sebenarnya apa itu phishing? Sederhananya, phishing adalah penipuan digital di mana pelaku berpura-pura menjadi pihak yang bisa dipercaya. Misalnya, pelaku mengaku sebagai bank, perusahaan, instansi, pemerintah, atau bahkan juga bisa mengaku sebagai teman atau orang yang kita kenal. Untuk tujuannya, di sini dia membuat korban percaya, kemudian memberikan informasi penting seperti password, PIN, kode OTP, kemudian data pribadi. Untuk cara kerjanya biasanya cukup sederhana. Pelaku membuat pesan link atau halaman website palsu yang dibuat semirip mungkin dengan yang asli. Kemudian korban diarahkan untuk mengklik linknya, kemudian membuat file atau memasukkan data. Yang menarik dari phishing sebenarnya tidak terlalu menyerang sistem komputer secara langsung. Yang sering diserang justru adalah manusianya. Jadi meskipun kita punya antivirus, firewall, atau sistem keamanan lainnya, kalau kita sendiri tertipu dan memberikan data kepada pelaku, sistem keamanan tersebut bisa tidak berguna. Jadi itulah kenapa phishing juga termasuk social engineering. Oke, next. Selanjutnya kita lihat perbedaan phishing melalui WhatsApp dan email. Kalau melalui WhatsApp biasanya dia pesannya lebih singkat dan terlihat seperti pesan biasa. Pelaku juga bisa menggunakan nomor yang tidak dikenal atau menggunakan akun yang sebelumnya sudah diretas. Salah satu contoh modusnya itu dia adalah mengirim file aplikasi dengan nama seperti surat undangan pernikahan digital atau surat tilang. Padahal sebenarnya file tersebut bukan dokumen biasa, tetapi aplikasi yang bisa membahayakan HP. Sedangkan kalau melalui email biasanya tampilannya dibuat lebih formal. Pelaku bisa menggunakan logo perusahaan atau instansi, menggunakan bahasa yang terlihat resmi, kemudian memberikan link untuk login atau melakukan verifikasi data. Jadi walaupun tujuannya itu penyampaiannya berbeda, tapi tujuannya itu sama, yaitu membuat korban percaya dan akhirnya memberikan akses atau data kepada pelaku. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus pertama, yaitu melalui phishing melalui WhatsApp. Jadi salah satu modus yang pernah beredar adalah file aplikasi yang diberi nama surat undangan pernikahan digital. Jadi korban menerima pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Di dalam pesan tersebut ada file yang terlihat seperti undangan. Karena penasaran, korban mungkin berpikir ini undangan dari siapa begitu. Lalu akhirnya mereka membuka file tersebut. Nah, masalahnya file tersebut sebenarnya merupakan APK atau aplikasi Android. Nah, ketika aplikasi berbahaya tersebut berhasil terpasang, pelaku biasa mencoba mendapatkan akses ke informasi yang ada di perangkat, termasuk
SMS atau notifikasi yang berhubungan dengan layanan keuangan. Nah, dari situ informasi seperti kode OTP atau notifikasi transaksi itu bisa berisiko diketahui oleh pelaku. Akibatnya, korban bisa mengalami kerugian finansial, bahkan saldo rekening atau e-walletnya itu bisa disalahgunakan. Kasus seperti ini juga sempat ramai diberitakan di Indonesia pada akhir 2024 sampai awal 2025. Jadi untuk pelajaran sederhananya itu mungkin jangan menganggap semua file yang dikirim lewat WhatsApp itu aman, apalagi kalau berasal dari nomor yang tidak dikenal. Oke, mungkin itu saja. Next. Oke, selanjutnya adalah studi kasus menggunakan email. Jadi kalau menggunakan email ini di sini berkaitan dengan insiden Pusat Data Nasional atau PDNS pada tahun 2024. Setelah berita tentang serangan ransomware terhadap PDNS ramai dibicarakan, muncul email yang mengatasnamakan BSSN. Email tersebut dibuat seolah-olah resmi dan menggunakan judul National Data Center Breach Check. Isi emailnya meminta penerima untuk melakukan verifikasi terkait apakah datanya terdampak insiden tersebut. Nah, disinilah pelaku memanfaatkan situasi, karena pada saat itu memang sedang ada berita tentang serangan terhadap Pusat Data Nasional. Email tersebut terlihat masuk akal. Padahal email itu bukan berasal dari BSSN dan justru merupakan upaya phishing. Jadi kita bisa melihat bahwa pelaku phishing sering memanfaatkan situasi yang sedang ramai supaya mereka terlihat lebih meyakinkan. Oke, mungkin itu saja. Next. Selanjutnya adalah kronologi serangan phishing atau alur serangannya. Kalau kita sederhanakan alur serangan phishing biasanya seperti yang ada di slide ini. Pertama, pelaku itu membuat pesan email atau file palsu, kemudian pesan tersebut dikirim kepada korban, bisa secara massal atau memang ditargetkan kepada orang tertentu. Setelah menerima pesan, korban dibuat merasa percaya, panik, penasaran, atau bahkan tergiur. Kemudian korban mengklik atau membuka file yang diberikan. Nah, setelah itu korban diarahkan ke situs atau aplikasi palsu yang diminta, sehingga mereka menginstal aplikasi tersebut. Kemudian korban memasukkan kode OTP, username atau password. Nah, data-data tersebut akhirnya diterima oleh pelaku, dan pada tahapan terakhir ini data atau akun korban disalahgunakan. Jadi sebenarnya proses dimulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu satu pesan yang terlihat meyakinkan, tetapi bisa berakhir dengan kerugian yang cukup besar. Oke, itu saja. Next. Penyebab phishing berhasil. Jadi kenapa phishing itu bisa berhasil? Salah satu penyebabnya itu adalah kurangnya kesadaran keamanan digital. Jadi kadang kita terlalu cepat percaya dengan isi pesan tanpa mengecek terlebih dahulu siapa pengirimnya. Selain itu, pelaku juga sering menggunakan bahasa yang membuat kita panik atau terburu-buru. Contohnya seperti akun Anda akan diblokir dalam 1 kali 24 jam. Nah, biasanya karena takut akun benar-benar diblokir, orang itu akhirnya langsung klik tanpa berpikir panjang. Nah, untuk masalah lainnya mungkin adalah password yang lemah atau menggunakan password yang sama untuk banyak akun. Kemudian masih banyak pengguna yang belum mengaktifkan verifikasi 2 langkah atau 2FA. Jadi sebenarnya bukan karena teknologi pelaku yang semakin pintar, tetapi kita juga perlu meningkatkan kebiasaan dalam menjaga keamanan akun. Oke, next. Pada saat ini kita akan membahas tentang dampak dan kerugiannya. Jadi, kalau sampai terkena phishing itu dampaknya bisa cukup serius. Yang pertama, tentu saja adalah kerugian uang. Jadi, misalnya rekening bank atau e-wallet disalahgunakan oleh pelaku, mungkin akun juga bisa diambil alih.
misalnya WhatsApp kita yang diretas, kemudian disalahgunakan pelaku untuk menghubungi teman atau keluarga kita ya dan meminta uang. Selain itu, data pribadi seperti nomor telepon atau informasi lainnya juga bisa disalahgunakan. Dampaknya ini bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga bisa ke orang-orang sekitar kita. Karena kalau akun kita sudah dikuasai pelaku itu, mereka bisa menggunakannya untuk menipu kontak-kontak yang ada di akun tersebut. Mungkin itu saja. Next. Untuk ciri-ciri dari pesan-pesan phishing atau penipuan ini mungkin yang pertama itu dia minta kode OTP atau password secara langsung. Kedua, ada link atau file berasal dari pengirim yang tidak dikenal. Yang ketiga, menawarkan hadiah atau promo yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kemudian menggunakan bahasa yang mendesak, misalnya akun Anda akan diblokir dalam 30 menit. Ada juga yang tiba-tiba minta data pribadi tanpa alasan yang jelas. Pelaku juga sering mengaku sebagai bank, perusahaan, instansi resmi. Untuk yang terakhir, kita perlu memperhatikan alamat email atau website. Kadang alamatnya itu dibuat sangat mirip dengan alamat resmi, tetapi ada sedikit perbedaan huruf atau domain. Jadi kalau mendapatkan pesan seperti jangan langsung seperti ini, mungkin kita tidak boleh langsung percaya dan jangan langsung diklik. Lebih baik berhenti sebentar dan periksa terlebih dahulu. Oke, next. Selanjutnya adalah cara mencegah dan jika terlanjur kena. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana cara mencegah phishing. Yang pertama, jangan asal klik tautan dari pengirim yang tidak dikenal. Yang kedua, selalu periksa alamat website sebelum memasukkan username ataupun passwordnya. Yang ketiga, jangan pernah memberikan kode OTP atau password ke siapapun. Yang keempat, gunakan password yang kuat dan berbeda di tiap akun. Yang kelima, aktifkan verifikasi 2 langkah. Yang keenam, perbarui sistem operasi dan aplikasi rutin. Selanjutnya mungkin masuk ke bagaimana jika kita sudah terlanjur kena. Nah, jika sudah terlanjur kena phishing, jangan panik. Kalau baru klik linknya itu segera putuskan koneksi internet dan periksa perangkat. Kalau sudah masukkan password, mungkin segera ganti passwordnya. Kalau sudah beri kode OTP, itu langsung hubungi saja call center. Kalau sudah kehilangan akses akun, gunakan pemulihan resmi dari Google. Kemudian untuk transaksi mencurigakan itu hubungi saja pihak bank atau pihak yang berwajib. Intinya semakin cepat kita bertindak, semakin besar kemungkinan kerugiannya bisa dicegah. Oke, selanjutnya adalah slide penutup, analisis dan kesimpulan. Dari pembahasan kita di atas tadi, kita bisa melihat bahwa teknologi keamanan sebenarnya terus berkembang. Ada antivirus, firewall, enkripsi, kemudian ada verifikasi 2 langkah, dan berbagai sistem keamanan lainnya. Tetapi phishing masih bisa berhasil karena yang menjadi sasaran bukan hanya sistem, melainkan manusianya. Selama pengguna masih mudah panik, penasaran, atau tergiur dengan sesuatu, pelaku itu akan tetap punya peluang untuk melakukan serangan. Jadi, keamanan digital sebenarnya bukan hanya tanggung jawab perusahaan atau pembuat aplikasi. Kita sebagai pengguna juga punya peran yang sangat penting. Hal sederhana seperti tidak asal klik link, mengajak pengirim menggunakan password yang berbeda, dan mengaktifkan keamanan 2 langkah atau 2FA sebenarnya sudah cukup untuk memberikan perlindungan yang cukup besar. Jadi sebagai kesimpulan, phishing itu merupakan salah satu bentuk penipuan digital yang memanfaatkan kepercayaan dan kelengahan pengguna. Jadi phishing bisa dilakukan melalui berbagai media termasuk WhatsApp dan email. Karena itu kita harus membiasakan diri untuk lebih berhati-hati sebelum membuka link, file, atau memberikan informasi pribadi.
Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan membuat kita semua lebih sadar terhadap keamanan digital. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.